Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami kembali ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas cinta-Mu yang berkelimpahan dan tiada berkesudahan. Bantulah kami untuk senantiasa mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami. Buka pintu hati kami dan pikiran kami dalam mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Semoga kami dapat menemukan cinta-Mu lewat sabda dan renungan yang akan kami dengarkan hari ini. Engkau kami muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes. Sebuah bacaan yang sangat penting dan penuh kasih. Di dalamnya, Yesus menyampaikan pesan yang mendalam tentang keselamatan dan cinta kasih Allah yang tak terhingga. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Yesus menegaskan bahwa Dialah satu-satunya jalan keselamatan, karena hanya Dialah yang datang dari surga, dan melaluinya manusia dapat diangkat ke dalam kehidupan kekal. Bacaan ini juga sangat relevan dengan perayaan pesta pemuliaan salib suci, karena salib Yesus menjadi tanda kasih terbesar Allah kepada dunia. Pesta ini diperingati setiap tanggal 14 September oleh Gereja Katolik dan Ortodoks. Pesta ini mengenang penemuan salib Kristus oleh Santa Helena dan memuliakan kemenangan salib sebagai sumber keselamatan bagi dunia. Salib dipandang sebagai tanda kasih Allah dan alat keselamatan. Pada ayat 14 dan 15, Yesus berkata, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Ini merujuk pada peristiwa dalam kitab Bilangan ketika bangsa Israel digigit ular beracun dan Musa diperintahkan untuk meninggikan ular tembaga, sehingga siapapun yang memandangnya dengan iman akan diselamatkan. Demikian pula Yesus akan ditinggikan di atas kayu salib, dan siapapun yang memandang kepadanya dengan iman akan menerima keselamatan. Ini adalah panggilan bagi kita untuk selalu menatap salib dengan penuh iman, bukan sebagai lambang penderitaan semata, tetapi sebagai lambang kemenangan atas dosa dan kematian. Pada ayat 16 dilanjutkan, di mana kita akan menemukan salah satu pernyataan yang paling terkenal dan menyentuh dari Alkitab. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini kita melihat hati Allah yang penuh kasih, yang rela memberikan anaknya demi keselamatan kita. Kasih ini begitu besar, sehingga Allah tidak menginginkan satu pun dari kita binasa. Salib Kristus menjadi bukti nyata dari kasih tersebut. Kasih yang bukan hanya kata-kata, melainkan tindakan nyata yang mengubah hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada pesta pemuliaan salib suci ini, kita diajak untuk merenungkan kembali salib dalam hidup kita. Salib bukan hanya sekedar simbol yang kita kenakan atau pajang, melainkan sumber kekuatan dan keselamatan. Mari kita membuka hati, menanggapi kasih Allah dengan iman yang hidup, percaya bahwa melalui salib kita telah dibebaskan dari dosa. Dalam hidup kita sehari-hari, mungkin kita mengalami salib dalam bentuk tantangan dan penderitaan. Tetapi bersama Yesus kita tahu bahwa salib tersebut bukan akhir, melainkan awal dari kehidupan baru yang penuh harapan. Mari kita memuliakan salib Kristus dengan hidup yang dipenuhi kasih, pengampunan, dan iman yang teguh kepadanya. Tuhan memberkati. Bapa yang Maha Pengasih, berilah kami kepekaan terhadap kasih-Mu yang terpancar melalui salib Putra-Mu, dan kemampuan untuk dapat memahami isi hati serta maksud-Mu. Kami rindu untuk semakin mengenal-Mu. Maka sertailah kiranya kami senantiasa dalam hidup ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus penyelamat kami. Amin.